dalam perjalanan hidup ini, ada hal-hal yang kita lakukan, action, tapi juga ada kekuatan doa yang membuat action kita itu mencapai tujuan tertentu, mencapai target tertentu. Anda punya hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah, dan Anda ingin didoakan orang yang sedang umroh agar itu makbul. Simak video ini hingga tuntas, dan jangan lupa tuliskan apa yang ingin Anda doakan di dalam kolom komentar yang ada di channel YouTube saya. Saya tunggu. Saya termasuk orang yang sangat yakin dengan kekuatan doa. Karena dalam perjalanan hidup saya, banyak hal-hal yang kelihatannya mustahil, tapi dengan kekuatan doa itu menjadi terwujud. Ya, yang paling berkesan tentu sejak SMP sampai SMA, saya doa yang lain boleh lupa, tapi ada doa yang tidak pernah saya lupa, yaitu apa? Ya Allah, jadikanlah aku insinyur pertanian dari Institut Pertanian Bogor. 6 tahun itu ya, SMP SMA. Dan ketika orang tua saya menyampaikan, ketika saya SMA kelas 3, beliau menyampaikan, Mil, saya yakin kamu pasti lulus. Tapi kalau lulus, sementara nggak usah kuliah dulu ya. Dan kemudian saya mengatakan, tapi kan saya ingin jadi insinyur pertanian Pak. Bapak ngerti, tapi Bapak nggak sanggup. Biaya Bapak nggak punya, utang Bapak cukup banyak gitu. Jadi kamu nanti nggak usah ikut tes masuk perguruan tinggi ya, karena Bapak nggak sanggup. Nanti kalau utang Bapak sudah berkurang, baru kamu melanjutkan kuliah. Maka pada saat itu saya tetap berdoa, ya Allah, jadikan aku insinyur dari IPB dengan caramu, dengan kekuatanmu. Ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Nggak lama kemudian dari situ, saya ternyata dipanggil oleh wakil kepala sekolah ya, di SMA Negeri Halim Bandar Lampung tempat saya sekolah. Ketika ketemu, dia langsung meluk saya. Jamil, selamat, selamat. Ada apa Pak? Kamu satu-satunya siswa SMA kita yang diterima di IPB tanpa tes. Alhamdulillah. Kemudian saya pulang ke rumah, ya, nyepedah dengan kekuatan penuh. Ya. Dari jauh ibu saya sudah saya panggil, Mama. Ya. Kemudian Bapak, gitu ya. Dan kemudian setelah ketemu, ada apa Mil? Saya dipanggil di IPB Pak nih, ya, masuk IPB tanpa tes nih Pak. Dalam surat panggilan ini, saya harus membawa uang 150.000 Pak. Dan surat kelakuan baik Pak. Yang lainnya sudah dipenuhi oleh sekolah Pak. Gimana Pak? Bapak saya baca suratnya. Mil, nek kene ceritanya beto Mil. Kalau begini ceritanya beda Mil. Terus kamu harus jadi insinyur pertanian. Bapak kan nggak punya uang. Ayo temenin Bapak cari pinjaman. Ya singkat cerita, kemudian ya dapatlah pinjaman. Kemudian saya meneruskan kuliah di IPB dengan susah payah. Tidurnya di mes, ya. Atau pernah juga saya tidur di asrama Sukasari di IPB. Tidur di Masjid Al-Ghifari, ya. Sampai kemudian saya lulus. Dan ketika lulus itulah saya teringat, ya Allah, tanpa doa yang aku panjatkan mungkin aku tidak menjadi insinyur pertanian seperti sekarang. Kenapa? Karena begitu besar hambatan yang saya temukan ketika saya kuliah di IPB. Dan doa-doa lain yang kemudian sudah saya panjatkan itu terkabul juga. Baik itu didoakan di Indonesia, didoakan di Tanah Suci, maupun didoakan ketika saya sedang menjadi musafir, sedang dalam perjalanan. Doa-doa itu terkabul. Termasuk ketika mendoakan orang lain supaya dipertemukan jodohnya, berhasil, supaya orang itu dilunasi hutangnya, orang itu lunas gitu ya. Maka doa itu punya kekuatan. Apalagi yang mendoakan itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang menunaikan umroh atau orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena didoakan di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Ya, atau Anda berdoa sendiri juga ketika Anda teraniaya, ya, di waktu-waktu yang mustajab. Insya Allah itu atas izin Allah akan dikabulkan. Nah, kalau Anda nonton video ini berarti saya sedang berangkat menuju Tanah Suci. Ya, hari ini nih video ini ditayangkan atas izin Allah saya berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan umroh akhir Ramadan. Ya, saya berkomitmen untuk itikaf di akhir Ramadan bersama istri saya, ya. Dan maka pada kesempatan itu ada aktivitas yang ingin saya lakukan, yaitu apa? Mendoakan Anda, para penonton video
video di YouTube saya. Maka kalau Anda ingin didoakan, silahkan dituliskan ya di komentar di bawah ini. Ya, saya di sana kurang lebih totalnya 14 hari ya. Anggap saja 10 hari yang ada di Mekah, Madinah, di tempat yang memang makbul berdoa. Selebihnya kan ada perjalanan berangkat, perjalanan pulang gitu ya. Nah, kalau sehari habis sholat itu mendoakan 10 orang, ya sholat 5 waktu itu adalah 5 kali, ya maka 50 orang bisa saya doakan setiap hari. Kalau 10 hari berarti sekitar 500 orang bisa saya doakan. Maka silahkan bagi Anda yang ingin didoakan, tuliskan apa yang Anda minta secara spesifik ya di dalam komentar di YouTube ini ya, sehingga nanti ketika saya di Tanah Suci, ketika Anda mau mendoakan Anda tinggal buka channel YouTube-nya kemudian membacakan doa Anda. Mudah-mudahan atas izin Allah doa yang dipanjatkan di tempat yang suci, di tempat yang mustajab, di waktu-waktu mustajab itu akan memperlancar apa keinginan Anda, apa harapan Anda, dan harapan atau doa yang Anda tuliskan itu juga sama dengan maunya Allah dan maunya Anda. Kalau itu ketemu, hidup itu terasa nikmat. Jadi silahkan tuliskan ya. Siapa tahu doa saya dikabulkan oleh Allah karena di tempat suci untuk Anda. Dan bagi saya memperoleh manfaat besar. Kenapa? Karena mendoakan orang lain itu akan membuat malaikat itu mendoakan saya. Jadi insya Allah tidak menjadi beban buat saya. Justru itu menambah keberkahan buat saya. Maka nggak usah sungkan-sungkan, tulis doa Anda di kolom komentar di channel YouTube saya ini. Saya tunggu ya. Mudah-mudahan atas izin Allah saya diberikan kekuatan untuk mendoakan Anda, dan doa Anda tembus langit sehingga apa yang Anda inginkan bisa tercapai dalam waktu yang sesuai harapan Anda. Saya tunggu permohonan doa dari yang Anda, yang akan Anda tulis, termasuk saya juga mohon doa. Mudah-mudahan umroh saya mabrur, dan mudah-mudahan umroh saya bersama orang-orang yang sedang menunaikan umroh diterima oleh Allah, doa-doanya pun dikabulkan oleh Allah. Terima kasih, saya tunggu ya.